Untuk materi awal, sebelum nanti saya akan menyampaikan secara lebih detail terkait dengan cybercrime atau kejahatan siber, atau ada pula yang menyebut sebagai kejahatan mayantara, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan secara singkat mengenai globalisasi. Karena lahirnya cybercrime ini tidak bisa dilepaskan dari globalisasi. Nanti setelah globalisasi, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang akhirnya mengakibatkan lahirnya kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber atau cybercrime. Apa pengertian globalisasi? Istilah globalisasi ini sudah sangat familiar di telinga kita. Secara bahasa, globalisasi berasal dari kata globe, yang berarti bola dunia, dan sasi, yang berarti proses atau keadaan yang sedang berjalan atau terjadi saat ini. Dalam bahasa Inggris, globalisasi disebut dengan globalization. Oleh karenanya maka dari dua kata tersebut, yaitu globe dan sasi, maka secara etimologi atau secara bahasa, globalisasi adalah sebuah proses mendunia yang tengah terjadi saat ini menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara-negara di dunia. Jadi bukan proses yang lingkupnya nasional atau satu negara saja, tapi lingkupnya sudah mendunia dan terjadi saat ini. Di bidang apa? Di berbagai bidang dan aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu pengertian globalisasi secara etimologi atau secara bahasa. Jadi sekali lagi, dari kata globe dan sasi, maka globalisasi secara bahasa adalah sebuah proses mendunia. Artinya, skupnya bukan hanya nasional, tetapi sudah internasional. Yang tengah terjadi saat ini menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini pengertian globalisasi secara etimologi atau secara bahasa. Bagaimana globalisasi dalam pengertian terminologi atau pengertian istilah? Ada banyak ahli yang mengemukakan definisi globalisasi. Saya tidak akan menyampaikan semua pendapat ahli terkait dengan definisi atau pengertian globalisasi secara terminologi karena keterbatasan waktu. Sehingga saya menyampaikan beberapa contoh pendapat yang dikemukakan oleh ahli terkait dengan pengertian globalisasi. Misalnya, menurut Robertson, ia mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi yang perlu digarisbawahi dari definisi yang diungkapkan oleh Robertson adalah dunia tunggal. Jadi globalisasi itu seolah-olah dunia tunggal. Dan masyarakat tidak melihat ada di negara mana, tetapi antara satu dengan yang lain itu saling tergantung. Sehingga seolah-olah tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara yang lain. Kenapa? Karena dunia itu tunggal. Yang di dalamnya antara satu orang dengan orang yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu saling tergantung. Di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan budaya. New World Order itu, Pak. Kemudian, menurut Tomlinson, globalisasi adalah penyusutan jarak yang ditempuh dan pengurangan waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi globalisasi itu adalah menyusutnya jarak yang ditempuh. Kalau dulu orang Indonesia
mau tahu informasi di Amerika, maka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Tapi dengan globalisasi, maka jarak tempuh itu tidak perlu lagi jauh. Karena apa? Karena bisa diperoleh tanpa pergi langsung ke Amerika. Kenapa demikian? Karena jarak antara satu negara dengan negara yang lain menjadi seolah tidak ada. Pengurangan waktu yang diambil sama juga dengan waktu. Untuk pergi dari Indonesia ke Amerika tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tapi dengan globalisasi, hilang sekat-sekat antara negara sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang untuk mengetahui informasi yang ada di Amerika Serikat. Melalui apa? Melalui kemajuan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Mau tahu keadaan di Singapura, tinggal buka internet. Mau tahu kabar saudara yang ada di Belanda, tinggal telepon, tinggal WhatsApp. Sehingga globalisasi itu adalah fenomena menyusutnya jarak tempuh dan berkurangnya waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi baik secara fisik seperti perjalanan melalui udara atau secara perwakilan seperti penghantaran informasi dan gambar menggunakan media elektronik yang tadi saya sampaikan untuk menyeberangi mereka. Kemudian menurut Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial. Jadi proses yang terjadi di dalam masyarakat, di mana batas geografis tidak lagi penting terhadap kondisi sosial budaya yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Jadi globalisasi itu fenomenanya menjadikan batas geografis menjadi nggak penting lagi. Batas geografis antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Perancis, dengan Italia menjadi nggak penting lagi. Kenapa demikian? Karena seolah dunia tanpa batas. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Giddens. Ia menyatakan globalisasi itu ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Artinya apa? Satu negara, satu bangsa itu nggak bisa hidup sendiri. Tetapi tergantung dengan bangsa yang lain. Antara satu manusia dengan manusia yang lain saling ketergantungan. Melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas, sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. Suatu negara saja tidak bisa dia hanya memasarkan produknya di dalam negeri. Maka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sebuah negara itu harus melakukan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka negara itu harus melakukan impor. Artinya apa? Satu bangsa dengan bangsa yang lain itu saling ketergantungan. Karena saling ketergantungan berarti harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga seolah tidak ada lagi batasan antara satu negara dengan negara yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ini pengertian globalisasi menurut para ahli. Pengertian secara terminologi. Maka sebenarnya sudah bisa diambil benang merah. Globalisasi itu adalah memudarnya batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain, dan antara satu negara dengan negara yang lain itu saling ketergantungan satu dengan yang lain. Itulah globalisasi. Ya, maka dari pengertian-pengertian di atas, globalisasi dapat diartikan sebagai proses individu, kelompok, masyarakat, dan negara yang saling berinteraksi, saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi antara satu sama lain yang melintasi batas negara. Dari seolah-olah antara satu negara dengan negara yang lain itu tanpa batas. Sehingga masyarakat, kelompok, individu, negara itu bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Saling terkait satu dengan yang lain. Saling tergantung satu dengan yang lain.
saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena seolah-olah sudah tidak ada batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain. Itulah yang disebut sebagai globalisasi. Atau dunia ini seolah-olah tunggal. Tidak ada lagi sekat antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, fenomena sekarang juga demikian. Begitu mudahnya budaya-budaya dari negara-negara yang lain masuk ke dalam suatu negara. Padahal tidak perlu disebarkan secara langsung oleh orang-orang yang ada di negara lain itu dengan masuk ke wilayah teritorial suatu negara. Tapi cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka budaya itu begitu mudahnya mempengaruhi budaya pada negara yang lain. Itu pengertian dari globalisasi. Ya, terkait dengan dampak globalisasi. Globalisasi itu seperti sekeping mata uang. Jadi punya dampak positif, tapi di sisi yang lain juga punya dampak negatif. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula, ini salah ketik ya, semula irasional menjadi rasional. Jadi dulu mungkin masih banyak yang percaya dengan mitos-mitos, tapi karena pengaruh budaya dari negara-negara yang lain, sehingga sekarang ini cara bersikap masyarakat sudah menjadi rasional. Kemudian yang kedua, globalisasi menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mempermudah masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Jadi dengan adanya globalisasi, artinya saling ketergantungan satu dengan yang lain, maka akhirnya ditemukan pengetahuan dan teknologi yang bisa mempermudah proses interaksi antara satu orang atau satu masyarakat, satu bangsa, satu negara dengan yang lainnya. Ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itulah maka masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas. Ingin mencari materi ketika kuliah terkait dengan globalization, tinggal search di Google, dapat. Mudah dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sekarang dalam keadaan COVID, tidak bisa bertatap muka, tapi ada teknologi yang bisa bertemu secara sinkron melalui platform Zoom, Google Meet, dan juga platform-platform yang lain. Mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Juga bisa mendorong untuk berpikir menjadi lebih maju. Karena sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebar di mana-mana. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Nah, ketika kita berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar melalui media apapun, maka akan mendorong kita untuk berpikir menjadi lebih maju. Ini salah satu dampak positif dari globalisasi. Kemudian globalisasi mendorong menjamurnya industri yang memproduksi produk-produk teknologi informasi dan komunikasi yang canggih sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan. Tadi, karena ketergantungan antara satu dengan yang lain, maka untuk mempermudah interaksi akhirnya menjamur industri yang memproduksi alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selain mempermudah aktivitas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi itu juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena apa? Akan muncul industri-industri baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ini paling tidak 3 dampak positif dari globalisasi. Yang lainnya nanti bisa dicari sendiri. Jadi yang pertama, globalisasi mendorong pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi lebih rasional karena pengaruh dari budaya-budaya negara lain yang lebih maju.
Yang kedua, menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas dan mendorong untuk berpikir secara lebih maju. Dan yang ketiga, mendorong menjamurnya industri yang memproduksi alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang canggih sehingga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang apa dampak negatif dari globalisasi? Ya, beberapa dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan pola hidup konsumtif. Kenapa bisa demikian? Karena akan tersedia pilihan barang yang banyak dan bervariasi. Coba sekarang sudah banyak online shop. Di sana pilihannya lebih banyak dan bervariasi. Dan banyak sekali online shop yang menjual barang-barang brand dari luar negeri. Sehingga mengakibatkan pola hidup konsumtif. Kepingin karena terlalu banyak pilihan dan sangat variatif. Sekarang saja mode pakaian mudah sekali ketinggalan zaman. Handphone juga mudah sekali ketinggalan zaman. Sementara pilihan untuk mendapatkan yang lebih bagus itu sangatlah banyak. Sehingga globalisasi ini juga menyebabkan pola hidup konsumtif. Yang kedua, globalisasi menyebabkan sikap hidup individualistik. Karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, sehingga mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Misalnya yang mau membeli sesuatu tinggal menggunakan online shop. Mau makan tinggal pesan menggunakan GoFood dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan sikap hidup yang individualistik. Ya tadi, karena bisa dimanjakan dengan teknologi sehingga merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kemudian dampak negatif yang ketiga, globalisasi ini menyebabkan mudahnya asing masuk ke Indonesia. Padahal tidak semua budaya asing itu baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Nah, budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli misalnya kehidupan bebas anak-anak muda, perjudian, itu juga merupakan dampak dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mode-mode pakaian yang sangat terbuka, dan lain sebagainya. Ini dampak negatif dari globalisasi. Kalau dulu ketika belum ada perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, mau menyebarkan budaya itu harus datang langsung ke negara yang bersangkutan. Tapi sekarang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, begitu mudahnya budaya asing ini masuk ke dalam suatu negara. Padahal tidak semua budaya asing itu lebih baik dibanding dengan budaya asli pada suatu negara. Misalnya saja di Indonesia, masyarakat ini bersifat komunal. Tapi sekarang dipengaruhi oleh budaya asing yang bersifat liberal individualistik. Cenderung bebas. Dan yang penting tidak mengganggu orang lain. Kalau di negara ketimuran seperti Indonesia, itu masih menjunjung tinggi moralitas. Sekalipun tidak mengganggu orang lain, tapi ada nilai-nilai moral tertentu yang itu menjadi standar perilaku seseorang. Misalnya, kalau di Barat, homoseksual, lesbi, itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena prinsipnya sepanjang tidak merugikan orang lain, maka negara tidak boleh ikut campur. Kalau ikut campur berarti melanggar hak asasi manusia. Orang memilih pasangan yang dari sesama jenis, itu tidak ada orang lain yang dirugikan. Tapi kalau di Indonesia tentunya tidak. Karena ada nilai moral yang dijunjung tinggi, di mana yang namanya perkawinan itu bersifat heteroseksual. Semua agama yang diakui di Indonesia
tidak ada yang memperbolehkan adanya perilaku homoseksual atau lesbi. Ini terkait dengan dampak negatif dari globalisasi. Jadi yang pertama menyebabkan pola hidup menjadi konsumtif karena tersedia pilihan barang yang sangat banyak dan bervariasi. Yang kedua menyebabkan sikap hidup individualistik karena hidup seolah hanya cukup dengan teknologi, tidak membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Yang ketiga, masuknya budaya asing ke dalam suatu negara di mana tidak semua budaya asing itu baik. Ini paling tidak 3 dampak negatif dari globalisasi atau pudarnya batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain, di mana antara satu dengan yang lainnya itu saling tergantung satu dengan yang lain. Ya, sekarang kita masuk ke kemajuan teknologi informasi. Nah, globalisasi sebagai suatu proses bukan suatu fenomena yang baru. Jadi globalisasi itu bukan proses yang baru. Karena proses globalisasi sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Bahkan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ini arus globalisasi sudah sangat berkembang pesat di berbagai negara. Ketika mulai ditemukan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi ini mempercepat atau mengakselerasi proses globalisasi. Kalau dulu barangkali belum ada teknologi informasi, masih perjalanan manual. Dari Indonesia ke Italia naik pesawat, naik kereta. Tetapi sekarang tidak perlu. Ya, jadi kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini mempercepat proses globalisasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, antara satu negara dengan negara yang lain semakin tidak ada sekat. Karena apa? Bisa diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi. Melalui internet, melalui handphone, dan lain sebagainya. Nah, globalisasi ini dapat mengakibatkan pergesekan nilai atau pertukaran budaya antar negara melalui teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Jadi begitu mudahnya nilai atau budaya dari negara-negara yang lain masuk ke dalam suatu negara. Termasuk di Indonesia, maka dikenal dengan adanya westernisasi. Jadi masuknya budaya barat ke Indonesia dan itu diadopsi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi kebarat-baratan. Dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan. Bidang politik menjadi berubah, ekonomi menjadi berubah, sosial menjadi berubah, budaya menjadi berubah. Contohnya dengan adanya internet saja. Dapat diakses berita dari seluruh belahan dunia. Ya, sekarang kegiatan ekonomi sudah mudah sekali dilakukan lintas batas negara dengan menggunakan sarana internet. Kehidupan sosial menjadi berubah. Dulu komunikasi harus secara langsung, maka sekarang komunikasi bisa melalui media online. Demikian juga dengan politik, budaya, dan kehidupan yang lain akan berubah dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pak. Nah, sekarang yang terakhir adalah hubungan globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kejahatan. Tadi kan dari globalisasi, kemudian muncul kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana kemajuan tersebut semakin mempercepat terjadinya globalisasi. Batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain ini semakin memudar. Kenapa? Karena akses lintas batas negara itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya,
Jadi globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan karena adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Tidak bisa kita mencegah globalisasi. Negara yang diisolasi misalnya tidak boleh melakukan ekspor impor itu merupakan sanksi yang sangat berat. Karena apa? Karena memang harus tergantung antara satu negara dengan negara yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, itu meniscayakan adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Karena setiap negara itu punya potensi yang berbeda. Sehingga antara satu negara dengan negara yang lain itu saling melengkapi. Misalnya, Indonesia punya bahan baku yang banyak. Sementara industrinya kurang maju. Negara-negara yang lain barangkali bahan bakunya tidak ada di negaranya, tetapi industrinya maju. Sehingga Indonesia butuh mengekspor, kemudian negara yang lain butuh mengimpor bahan dari Indonesia. Nah, setelah barang itu jadi, yang tidak ada di Indonesia, maka sekalipun bahan bakunya dari Indonesia, Indonesia tetap harus melakukan impor. Ini gambaran ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Ya, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi semakin mempercepat akselerasi proses globalisasi karena mempermudah akses yang melampaui batas teritorial negara. Tadi saya sampaikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini semakin memudarkan batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain. Karena akses antara satu negara dengan negara yang lain menjadi begitu mudahnya. Nah, globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat. Yang dulu itu sangat komunal, sekarang sudah menggeser menjadi lebih individualistik. Sekalipun kalau di Indonesia itu individualistiknya tidak seperti di negara-negara barat. Jadi masih ada gotong royong, masih ada kerja bakti, itu menunjukkan masyarakat komunal itu masih dapat dipertahankan sekalipun sudah tergerus oleh budaya individualistik yang masuk dari negara-negara barat. Tapi fenomena anak-anak muda sekarang sudah mulai cenderung ke arah individualistik. Karena apa? Akibat dari kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selain itu juga mengakibatkan dunia yang tanpa batas, borderless, dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Nah, misalnya ada YouTuber itu seringkali di dalam channel YouTube-nya itu dia menampilkan wawancara dengan orang-orang di negara yang lain. Seolah-olah tanpa batas negara, borderless. Dengan apa? Memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian lahirlah perbuatan-perbuatan tercela yang baru, yang mengharuskan diperluasnya ruang lingkup hukum agar dapat menjangkaunya. Karena ketika hukum itu dibuat dahulu, belum terbayangkan sama sekali akan ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang. KUHP misalnya. KUHP itu berasal dari WVSNI, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India, yang diberlakukan di Indonesia tahun 1918. Tahun 1918 belum terbayangkan sama sekali akan ada teknologi yang namanya internet. Sehingga belum terbayangkan sama sekali kelak akan ada cybercrime. Ternyata kemudian muncul. Sehingga hukum harus menyesuaikan karena harus dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tercela yang baru itu. Maka lahirlah rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau cyber law, yang secara singkat didefinisikan sebagai hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi cyber law itu jangkauannya luas. Di bidang hukum perdata ada e-commerce misalnya.
Kemudian sekarang sudah ada e-court. Dan juga banyak sekali yang lain di mana ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, hukum siber atau cyber law ini dikenal dengan beberapa sebutan yang lain. Ada yang menggunakan hukum telematika. Dari mana istilah telematika? Dari telekomunikasi, media, dan informatika. Maka menjadi telematika. Ada hukum mayantara, hukum dunia maya. Ada hukum teknologi informasi atau law of information technology. Ada hukum dunia maya atau virtual world law. Istilah-istilah tersebut menggambarkan seperangkat norma yang mengatur kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Jual beli melalui sarana melalui sistem elektronik. Sewa menyewa melalui sistem elektronik. Saling memanfaatkan jasa satu dengan yang lain, memanfaatkan sistem elektronik. Banyak yang dilakukan secara virtual, maka hukum harus bisa menjangkau kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kegiatan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi melalui sarana elektronik adalah soal pembuktian. Ketika jual beli melalui online shop dan terjadi one prestasi atau ingkar janji. Jadi yang ditawarkan itu misalnya handphone Samsung original, tapi yang dikirim ternyata KW. Atau yang ditawarkan itu baru, yang dikirim ternyata second hand atau second. Terjadi one prestasi. Harus dibuktikan bahwa memang benar-benar ada transaksi. Sementara transaksi itu melalui online shop. Dengan pembuktian tradisional maka tidak akan bisa. Oleh karenanya maka hukum pembuktian juga harus bisa menjangkau aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya karena memang punya karakteristik yang berbeda. Antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu. Itu salah satu karakteristik yang berbeda kalau kegiatan dilakukan menggunakan sarana elektronik. Nah, globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi juga memunculkan jenis kejahatan baru yang memiliki karakter transnasional. Nah, salah satunya adalah cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Cybercrime itu salah satu kejahatan yang punya karakter transnasional atau lintas batas negara. Perbuatan melalui komputer bisa dilakukan di Indonesia. Dampaknya bisa terjadi di Amerika, bisa terjadi di Belanda, bisa terjadi di Prancis, bisa terjadi di Arab Saudi, dan terjadi di negara-negara yang lain. Itu sudah bersifat transnasional. Karena apa? Karena sudah menyangkut lebih dari satu yurisdiksi negara. Jadi kesimpulannya, cybercrime itu lahir dari globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Karena itulah hukum harus dapat menjangkau adanya fenomena cybercrime ini karena sudah nyata cybercrime ini merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan sifatnya sudah transnasional atau lintas batas negara.